Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel InfoGadget. Kali ini InfoGadget akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki TV LED Polytron 24 inch dimana dengan kerusakan lampunya standby, kedap-kedip ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba nyalakan, kita lihat kerusakannya seperti apa, lalu kita perbaiki bersama-sama. Oke, kita akan coba cek dan lihat kerusakannya seperti apa. Kita akan colokkan dahulu stekernya untuk melihat kerusakannya. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang dalam memperbaiki TV LED. Nah, itu LED-nya standby berkedip-kedip, bisa dilihat lagi ya teman-teman, lampu LED-nya berkedip manja. Kita coba menekan tombol start atau tombol powernya yang di belakang, dan ternyata tidak mau start ya teman-teman. Let's go, kita bongkar saja. Ini dia bagian belakang cover belakangnya. Ini tipe Polytron PLD 24T900 dan ini adalah pembeliannya, tanggal pembelian pertamanya cukup lama, 2015. Ini soket-soketnya, ini tombol navigasinya ya teman-teman. Oke, kita bongkar saja. Sebelum kita bongkar, InfoGadget ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe InfoGadget, tekan dulu tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya ketika InfoGadget upload video terbaru. Ini dia teman-teman setelah dibongkar penampakannya. Ini adalah power supply-nya. Ini main unitnya ya teman-teman. Sebelum mengecek tegangan, kita cek dahulu secara fisik atau yang terlihat apakah ada komponen yang terbakar, baik itu di power supply-nya ataupun di main unitnya. Terlihat ada PCB yang terbakar dan ada beberapa komponen ya. Ini kayaknya resistornya kebakar, nanti kita akan ganti. Ini adalah kabel menuju ke backlightnya, dioda, dan ini bagian primernya, dan setelah trafo switching bagian sekunder ya, yang mensuplai ke main unit di bagian soket ini. Kita akan cek tegangan di soket ini secara keseluruhan untuk mengetahui tegangan manakah yang drop ya teman-teman. Oke, kita cek saja. Bisa dilihat ini test pointnya, ada STB plus 5B plus 5, ground 2 plus, enable, dan dim. Kita akan cek satu persatu tegangannya ya teman-teman yang keluar dari soket itu. Nah, ini adalah bagian driver inverternya ya teman-teman. Di bagian bawah PCB R528 resistor itu PCB-nya agak gosong, bukan agak gosong, emang gosong ya teman-teman. Oke, nanti kita akan cek dahulu keluaran tegangannya semua sebelum kita ganti komponennya satu persatu. Saatnya kita cek tegangan. Kita siapkan ampermeter digitalnya seperti biasa ke volt DC ya teman-teman untuk mengukur tegangannya. Oke, kita taruh di sini saja biar terlihat. Probe hitam kita colokkan ke jalur antena saja, groundnya. Oke, lalu kita ukur test pointnya yang telah disebutkan sebelumnya teman-teman. Kita bisa coba ukur. Kita ukur di
STB nya dulu di standby nya, test point standby nya. Terlihat 2,8. Oke, terlihat test pointnya 2,8 volt. Lalu ke 5 volt B nya, nah drop ya teman-teman. Test point 5 volt terbaca 3,9 sampai 4 in drop. Terus ke test point 5 voltnya ternyata sama, drop juga 4,9. Seharusnya ini 5 volt juga. Lalu yang 5 voltnya sama, sebelahnya juga. Oke, lalu kita ke test point berikutnya ke 12 voltnya. Nah, terus 12 volt normal ya teman-teman, 12 volt terbaca 12 voltnya. Kita ganti dahulu resistor yang terbakar tadi ya teman-teman. Kita lepas dahulu dan kita akan cek. Ini dia resistornya, maaf agak sedikit dulu ya teman-teman. Ini dengan nilai 100 ohm resistornya teman-teman. Berikutnya kita akan cek semua kapasitornya ya teman-teman, dengan menggunakan ESR meter ya teman-teman, untuk mengetahui dia si kapasitor itu kering atau tidak. Kita akan menggunakan ESR meter ya teman-teman. Terlihat jarum bergerak sedikit, itu tandanya ini elko bermasalah ya teman-teman. Coba kita cek di elko yang lainnya. Nah, ini normal. Kita cek lagi di elko berikutnya. Nah, ini sudah mulai berkurang, tidak full ya teman-teman. Oke, nah ini normal. Normal. Ini tidak bergerak sama sekali ya. Kita akan copot dahulu yang tidak bergerak. Ini dia elko-nya teman-teman, ukuran 100 mikrofarad 50 volt. Kita akan ukur menggunakan ESR nya. Oke, nah ternyata benar tidak bergerak sama sekali. Oke, kita akan carikan penggantinya teman-teman. Nah ini dia penggantinya, 120 mikrofarad 63 volt, tidak masalah. Beda mikrofaradnya tapi jangan jauh-jauh ya teman-teman, voltnya lebih tinggi nggak apa-apa, lebih bagus. Kita akan ukur jika elko ini normal, dia akan bergerak ya teman-teman, ke full, ke 0 ya. Nah intinya adalah normal ya elko nya atau kapasitornya ya teman-teman. Yang sebelumnya itu diukur ia tidak bergerak sama sekali. Ini memudahkan kita dalam pengukurannya menggunakan ESR meter.
Setelah dicek menggunakan ESR meter, ada beberapa elko yang sudah berkurang nilainya atau ESR-nya tidak bergerak sama sekali, yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Coba kita cek juga kapasitor yang di daerah backlight inverternya. Ternyata sama ini bermasalahnya teman-teman. Ini kapasitasnya sudah berkurang, seharusnya dia full ke 0 jarumnya. Oke, kita coba ganti ya teman-teman. Setelah kita copot, ini dia elko nya 63 volt 47 microfarad. Kita coba ukur lagi ya teman-teman agar meyakinkan. Nah, benar sama sekali tidak bergerak. Oke, kita ganti saja dengan yang baru. Ini dia elko penggantinya, 56 microfarad 80 volts, beda dengan yang sebelumnya teman-teman. Yang penting voltnya lebih tinggi dan microfaradnya tidak terlalu jauh. Kita akan coba tes yang baru ini dengan ESR meter lagi. Kita coba. Terlihat jarum bergerak ya teman-teman, itu tandanya ini normal. Kita coba yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali. Oke, kita langsung pasang saja ya teman-teman. Setelah dicoba, ternyata tegangan 5 voltnya masih sama ya teman-teman. Tadi saya telusuri di jalur yang 5 voltnya, ternyata di sini ada sebuah MOSFET yang berbentuk seperti IC ya teman-teman. Ini MOSFET P channel. MOSFET ini rusak yang mengakibatkan 5 voltnya berdenyut ya teman-teman, tidak full 5 volt. Bisa dilihat di datasheet berikut ya teman-teman. Itu nomor 1 source-nya sampai nomor 3, nomor 4 gate-nya, nomor 5 sampai 8 itu adalah drain-nya. Kode MOSFET ini adalah 4459 ya teman-teman. Fungsi MOSFET ini adalah pada saat MB memberi perintah bahwa standby, ini akan men-switch untuk mengalirkan tegangan ke 5 voltnya ya teman-teman. Saatnya kita copot saja ini MOSFET-nya, lalu kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kita ganti MOSFET-nya dengan yang baru ya teman-teman. Ini dia MOSFET-nya. Kita langsung pasang saja ya teman-teman. Kita langsung solder. Pastikan untuk memasang sesuai dengan kaki-kakinya teman-teman. Di papan PCB sudah ada nomornya, nomor 1 sampai nomor 8.
Jadi jangan salah pasang atau terbalik ya kaki-kakinya. Setelah terpasang terlihat ya teman-teman, itu yang ada titiknya itu nomor 1. Jadi jangan sampai terbalik. Di sini ada 2 MOSFET ya, yang satu buat 5 volt, yang satunya 12 volt yang itu. Nah, yang ini jalurnya. Oke, saatnya kita coba saja langsung ya teman-teman. Pastikan solderannya merekat ya ke kaki-kakinya. Setelah semuanya terpasang, pastikan juga kabel-kabelnya yang menuju backlight, menuju main unit semua sudah terpasang. Saatnya kita coba tes ya teman-teman. Kita colokkan saja kabelnya, jacknya ke stop kontak. Oke, lampu standby nyala kedap-kedip. Nah, itu tandanya ini normal ya teman-teman. Oke, dipastikan ini menyala nih teman-teman. Oke, kita coba start ya teman-teman. Kita coba lihat kedip-kedip. Nah, backlight menyala. Ini udah dipastikan normal nih teman-teman, sudah menyala. Coba kita lihat ya. Oke, berhasil, alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, seperti biasa, setelah TV ini menyala, saya akan memberikan buat ke teman-teman referensi tegangannya. Saya akan ukur tegangan di TV ini ya. Pertama kita ukur di tegangan backlightnya ya teman-teman. Keadaan TV sudah start dan sudah normal. Berapakah tegangannya, kita ukur di katode diodanya saja. Dan terukur 36,5. Ini tegangan ke backlightnya ya teman-teman. Siapa tahu menjadi referensi teman-teman. Ini di katode diodanya. Nah, 11 hampir 12 ya teman-teman. Ini supply ke 12 nya ini. Nah, ini 5 voltnya. Nah, 5 voltnya. Setelah itu kita akan ukur di soket bagian bawah di PSU nya ya teman-teman, yang menuju ke main unitnya. Oke, kita mulai pengukurannya teman-teman. Di soket bawah PSU nya yang menuju ke main unit, kita akan cek. Kita akan ukur dahulu tegangannya dalam posisi standby ya teman-teman, untuk mengetahui berapa tegangan jika TV ini dalam keadaan standby. Ini dia posisi dalam keadaan standby. Kita lihat tegangannya ya teman-teman. Di poin STB terukur masih 0 ya teman-teman, tidak ada tegangan. Bisa dilihat di 5 voltnya, 5 volt plus B nya terukur 5, sudah muncul ya teman-teman. Di 5 voltnya kita ukur poinnya 0 karena belum start ya. Sama di 12 nya terukur hanya 6 ya teman-teman. 6 volt, terukur 6 volt ketika posisi standby. Dan ini enable nya 0 juga, dan dim nya juga terukur 0 ya teman-teman. Lalu kita ukur tegangan TV ini saat startnya ya teman-teman. Kita pijit tombol start. Oke, ini TV sudah start dengan backlight menyala. Lalu kita ukur tegangannya di poin yang sama. Kita ukur poin di STB. Oke, 3,3 muncul ya teman-teman. Terus di 5 volt B nya 5. Oke, di 5 voltnya oke, muncul 5 volt lagi. Oke, muncul di 12 voltnya. Oke, terukur 11,6 di 12 voltnya lagi. Terukur sama.
Di poin enable-nya terukur 5,1. Oke. Dan di dimnya ini, power dimnya terukur 5. Oke teman-teman, selanjutnya kita ukur di main unitnya ya teman-teman, untuk menjadi referensi teman-teman. Lanjut ke main unit. Selanjutnya kita ukur tegangan-tegangan di main unitnya. Oke teman-teman, kita ukur saja langsung ya. Pertama kita ukur di test point 1,8 nya. Nah ternyata normalnya teman-teman. Lalu ke tegangan 1,2 nya. Dan terukur normal 1,2 ya teman-teman. Oke, kita ukur di 3,3 nya lagi. Oke, 3,3 muncul, 3,3 muncul. Oke, selanjutnya kita dicek yang terakhir di IC EEPROM nya ya teman-teman. Oke, 3,3 muncul, 3,2. oke, 3,3 oke, dan 3,3 oke. Itu dia teman-teman tegangannya. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman jika mendapati kerusakan TV Polytron dengan jenis yang sama ya teman-teman. Setelah dirapikan, saatnya kita coba teman-teman. Kita nyalakan dahulu televisinya. Oke. Kita colokkan kabel stekernya. Nah, TV mulai standby. Oke, kita coba klik atau pencet tombol on nya. Nah, TV mulai start. Nah, sudah muncul teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya. Sampai bertemu dan berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.